Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan janji, saya malam ini akan live dengan Mas Ipul. Ya. Kita akan bahas tentang BTS McD, masih sama, tapi dari sudut pandang seorang praktisi inbound marketing atau seorang praktisi marketing 4.0. Ya. Baik, ini sudah ada beberapa yang masuk. Ege, waalaikumsalam, Ge. Mas Tata Krianto, itu dari Malang jauh nih. Ada siapa lagi nih? Banyak yang baru nih, saya banyak belum kenal nih. Kayaknya follower baru ya. Udah follow atau masih baru mampir doang nih? Kalau yang baru mampir doang ketahuan loh. Gitu. Mas Ipul udah join ya. Jadi ini saya langsung undang beliau. Sebentar Mas Ipul. Oke, udah. Iya, ini banyak anak baru nih. Keren. Ini gara-gara jangan-jangan kebanyakan army semua nih. Karena kita mau ngebahas tentang BTS, jadi para army berkumpul. Kang Ege, kemudian nggak jauh dari Kang Ege nih, si Mas Ipul. Bentar. Tata Krianto Malang hadir. Wah. Ya, siap. Kemudian ada pesawat perintis, apa nih? Perintis, sorry. Karena kalau saya baca di di HP memang kecil-kecil ya. Kacamata saya nih harus diginiin kalau mau jelas. Assalamualaikum, Mas Iwal. Waalaikumsalam, Gurunda. Malam Pak Bi. Malam, ini di rumah nih. Iya. Ada Mas Tatak juga tadi ya. Tetangga Iya, mestinya barengan aja sama Malang. Mas Tatak itu biasanya, kemudian Mbak Asih bisa juga ikutan. Gitu. Oh iya. Oke. Ya, Mas Ipul. Peristiwa Siap. BTS. Suara saya jelas Pak Bi? Jelas, bagus. Oh siap. Ya. Oke. Peristiwa BTS McD ini terus terang bikin saya bahagia, Mas. Karena mempermudah saya memberi pengertian pada teman-teman bahwa kita sekarang sudah jauh meninggalkan marketing 1.0, marketing 4P. Kalau Anda masih menggunakan produk price place promotion, ya sudah tinggalan jauh ya. Apakah dengan demikian kita tidak bisa lagi melakukan 4P? Masih bisa. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Tapi sebelumnya ini Mas Ipul karena rupanya Mas Ipul ini mengundang banyak tamu baru nih. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri karena mungkin di follower saya banyak yang belum kenal Mas Ipul ya. Kecuali Mas Tatak udah kenal. Mbak Asih udah kenal. Tetangga. Monggo silakan Mas. Ya, Assalamualaikum. Tribes-nya Pak Bi semua. Ya, perkenalkan saya Saiful Islam. Karena saya asal Malang, teman-teman manggilnya Sam Ipul. Sam itu Mas. Saya biasanya fokusnya di itu, inbound marketing. Ya, sebenarnya sih keseluruhan marketing juga passion saya, tetapi spesialisasi saya di inbound. Gitu. Kenapa saya menyukai inbound marketing? Karena inbound marketing itu relevan banget dengan perkembangan dunia digital saat ini. Jadi kalau Pak Kris sering posting gitu ya, digital behavior dari customer itu benar-benar shifting, benar-benar berubah. Nah, salah satu strategi marketing yang relevan mengakomodir perubahan itu ya salah satunya inbound marketing itu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Bi. Jadi kalau profesi apa? Tukang inbound.
tukang inbound ya. Biasanya bikin strategi inbound marketing gitu sama teman-teman UKM gitu. Anda ini low profile sekali. Padahal itu Bukan lo profile ya, memang lo. inbound marketing itu sesuatu yang sangat sangat dibutuhkan saat ini karena dengan fasilitas seperti ada internet, kemudian fasilitas sosial media itu Anda bisa menggila di situ, ya. Dan platform-platform yang ada juga mendukung ke arah situ gitu. Jadi kita perlu paham nih, jangan jangan masih kekeh. Wah, saya taunya ini Pak. Wah, repot. Terus ada yang bilang, oh, gini aja saya udah maju kok, ngapain pakai nginbon. Nah, Tapi gitu. itu kejadian loh Pak Bi. Maksudnya gini kan kadang kan kalau kita diskusi sama teman-teman UKM gitu ya. Apalagi kan teman-teman UKM kan ada beberapa yang memang tertarik dengan hal-hal baru ketika kita ngobrol tentang inbound, kita ngobrol tentang flywheel, mereka tertarik gitu. Terus habis itu mau nggak kita ajak eksperimen gitu. Kita ajak eksperimen, jadi benar-benar kalau eksperimen kita sebenarnya simple. Kita kasih satu target, misalnya satu target revenue yang sama gitu, omset yang sama, coba kita uji cobakan metode yang berbeda. Misalnya kita bandingkan dengan outbound. Outbound itu model marketing klasik ya, kalau misalnya kayak kita ngiklan di TV, seperti bahasan kita di sesi 1 dulu Pak Bi. Ya, Iklan itu. di TV, koran, terus habis itu radio, terus pakai paid promote gitu. Itu salah satu outbound marketing. Dengan inbound seperti apa? Nah, ada yang menarik. Jadi kalau dari risetnya sendiri itu perbandingannya memang katanya bisa save 60% gitu. Jadi kita uji cobain, misalnya mentarget, salah satu UKM itu omsetnya 2M gitu ya. Dengan metode yang lama, dia spending iklan itu rata-rata 200 juta gitu. 200 juta sebulan, kadang bisa tembus sampai 500 gitu. Mencoba dengan metodologi inbound, mereka saving banget, paling banter cuma 65 juta dengan hasil yang lebih besar gitu. Ya gitu cara meyakinkan, karena kadang tidak semua UKM memiliki mindset yang tiba-tiba ketika ada hal baru berani mencoba gitu, enggak. Jadi benar-benar harus jalan bareng dulu. Metode lama, metode baru dibarengin gitu, ya mau gue silakan dites gitu. Biasanya seperti itu sih cara meyakinkannya. Ya, memang perubahan itu memang paling sulit untuk kita ikutin ya, karena Iya. berubah itu sesuatu yang tidak mudah. Karena begitu orang sudah terbiasa setiap hari melakukan itu, maka tidak terasa yang terdevelop di diri kita itu adalah comfort zone. Kita sudah ada di zone yang, wah udah nyaman kok gitu. Kenapa suruh berubah sih gitu? Loh, bukan gue yang nyuruh, tapi zamannya berubah. Gitu. Jadi kita sering tanpa menyadari itu. Contohnya yang tadi saya tulis juga, yaitu bahwa memang betul marketing modern tahun 60 lahir itu memperbarui cara marketing lama. Cara marketing lama itu apa? Cuma 2P, produk sama price. Nah, ditambah dengan 2P lagi menjadi modern marketing. Jadi 4P, product, price, place, promotion. Tapi konsepnya tetap sama, jualan produk. Jualan produk aja. Nah, tanpa disadari, karena kita hidupnya rutin ya, tahun 90 itu sudah berubah lagi, Mas. Fokusnya tidak jualan produk, tapi jualan habit customer. Jadi, customer punya habit apa, nah itu yang kemudian kita penuhi gitu. Jadi, dengan apa? Dengan produk kita juga. Gitu. Jadi, istilah saya pintu masuk. Misalnya Anda punya produk kopi gitu ya. Kopi itu manfaatnya bisa menghilangkan kantuk misalnya gitu. Maka kalau tadinya minumlah kopi supaya Anda tidak ngantuk, itu tahun 90 berubah, terbalik Mas. Supaya tidak ngantuk, minumlah kopi. Gitu. Nah, itu beda kan antara push sama pull kan? Iya, betul. Nah, ini beda. Mau jadi siapa? Nah, belilah produk ini. Nah, udah gitu, marketing 3.0 itu lebih kepada value-nya. Ya, bukan lagi mau jadi siapa, tapi value-nya itu apa? Misalnya, keuntungannya itu apa? Jadi,
Iya. kamu jadi siapa sih kalau kalau nggak ngantuk terus jadi siapa gitu. Value Yes. itu yang dikedepankan. Nah, tanpa kita sadari itu berlangsung tahun 2000 perubahan itu. Tahun 90 berubah, 2000 berubah, tanpa kita sadari 2015 berubah lagi. Yaitu bahwa untuk menjual produk kamu ini tidak lagi pakai customer habit, tidak lagi membuat customer jadi siapa, tetapi engagement-nya, kedekatannya itu. Ini harus dibangun di kedekatan supaya dia beli produk kamu yang ini, yang 4P ini. Nah ini pengantar aja ya, buat teman-teman. Jadi saya sekarang mau nanya ke Mas Ipul, menurut Anda peristiwa BTS McD ini ditinjau dari sudut pandang inbound marketing, itu fenomenanya apa, Mas? Monggo silakan. Oke. Jadi ini menarik sekali ya, Pak Bia, kalau ngomongin McD versus BTS. Saya yakin orang McD sendiri dan manajemennya BTS juga nggak akan nyangka kalau misalnya kolaborasi ini bisa meledak segila ini, terutama di Indonesia gitu ya. Ya kalau misalnya itu benar-benar diantisipasi, pasti oversubscribe atau pesanan yang sangat tinggi, lonjakan itu pasti bisa tertangani. Tapi ini kalau saya bilang ini happy problem. Happy problem. Happy problem karena di satu sisi lonjakannya luar biasa, tapi di satu sisi yang dihandle bukan customer biasa. Saya yakin kalau ini benar-benar customer biasa gitu, bukan model-model army, model-model evangelist, ini bubar, Pak Bi. Bayangkan kita udah nunggu gitu ya, nunggu berbulan-bulan gitu ya. Itu mulai dari rumornya itu lebih dari 1 bulan. Pertama kali ada rumor bagaimana BTS maka akan collab dengan McD itu sudah lama banget. Bahkan dulu muncul kalau misalnya McD collab sama BTS, kira-kira gerainya McD didesain seperti apa ya? Itu para ARMY udah bikin desain gerai McD juga di sosial media. Gila, bener-bener istilahnya kalau mungkin kalau kita bukan ARMY gitu bilangnya halu banget sih orang ini. Tapi buat ARMY itu mereka menunjukkan antusiasme yang luar biasa gitu. Dan ketika hari H benar-benar lonjakan pesanan luar biasa, oversubscribe, banyak yang istilahnya gerai-gerai McD itu cuma buka 40 menit langsung tutup seharian, bahkan ada yang beberapa yang disegel Satpol PP sampai 3 hari. Ini kalau customer biasa udah pasti langsung kecewa mereka. Karena mereka udah nunggu lama, ketika hari H, launch date-nya yang ditungguin, keinginan mereka tidak terkabul. Tapi ini ARMY. ARMY ini luar biasa loyalitasnya. Jadi, yang membedakan customer biasa dengan evangelist, kalau saya bilang ARMY itu levelnya udah evangelist, bukan hanya menyukai produk, bukan hanya membelanya, bukan hanya ikut mempromosikannya, tapi dia adalah advocate yang bagus juga. Gitu. Bayangkan, ini fenomena luar biasa, kayaknya baru pertama sih, ketika fenomena banyak McD ditutup gara-gara pesanan dari ARMY yang luar biasa, akhirnya kan ini jadi heboh, ARMY sendiri juga ikut peduli gitu. Mereka nggak kecewa, mereka nggak marah ketika nggak dapat pesanan, tetapi mereka benar-benar memikirkan ini. Bahkan ARMY melakukan penggalangan dana gitu, untuk solidaritas. Mereka melihat effortnya para driver ojol ketika memperjuangkan pesanan mereka. Dia mengikutinya di sosial media, di TikTok, terus habis itu di IG, di Twitter, dan lain-lain. Akhirnya mereka bikin satu gerakan, bikin donasi untuk driver ojol. Update terakhir itu sudah sampai 200 juta itu dananya. Bayangin, kekuatan evangelis. Kalau customer biasa, ini mereka pasti udah marah luar biasa, udah churn, nah istilahnya udah pasti kecewa. Tetapi ini ARMY. Meskipun mereka pada posisi ekspektasinya tidak terpenuhi pada saat itu, tetapi dia tetap membela brand tersebut. McD tetap dibela, apalagi BTS-nya gitu. Nah, ini unik. Menurut saya ini unik, benar-benar baru, luar biasa. Karena brand yang kolaps dengan BTS itu bukan hanya McD. Sebelum ini ada juga Tokopedia, itu ramai juga gitu. Tapi tidak seheboh ini gitu fenomenanya, Pak. Jadi kalau saya bilang ini benar-benar, kalau misalnya Pak bilang ini penampakan evangelis sesungguhnya itu ya kayak gini. Seru, tapi seru, luar biasa seru. Ya. Ya. Oke.
Jadi kalau menurut disiplin brand, ini ARMY itu bukan lagi evangelis, Mas. Justru lebih dari itu sudah menjadi Dan advocate ya, Pak. brand advocate. Ya. Karena kalau saya baca tentang inbound marketing, untuk menjadi evangelis Anda tidak perlu menjadi konsumen. Betul. Hanya dengan menggemari saja atau menyenangi atau bahagia karena melihat konten yang bagus sudah langsung di-share gitu. Nah, itu adalah para evangelis. Tapi tingkatan ARMY ini sudah sampai pada brand advocate. Dan advocate. Ya, dia sudah menjadi pembela, Mas. Jadi malah kalau sampai misalnya BTS macam-macam gitu, ada yang mau solo karir gitu, oh itu yang marah malah ARMY-nya, Mas, bukan pemilik sahamnya, bukan. BTS nggak boleh hilang, nah itu. Nah, Bu Yuyun itu marah itu, Pak Bi. Bu Yuyun marah karena dia BTS. Dia ARMY banget. ARMY banget. Nah, yang menarik di sini adalah tentang marketing itu sendiri ya, Mas ya. Jadi terbukti bahwa ARMY itu beli BTS meal bukan karena lapar, Mas. Bukan karena kebutuhan, bukan karena keinginan makan, bukan loh, Mas. Bukan needs. Bukan needs sama sekali, nggak ada urusannya. Nah, apa sih yang dibeli sama dia tuh? Engagement. Ikatan emosi sama BTS. ARMY mau nunjukin itu. Bahwa dengan membeli itulah ini saya memberikan sesembahan kepada Anda. Gitu. Dengan membeli ini saya menunjukkan identitas bahwa saya ini adalah ARMY gitu ya. Jadi itu sama sekali nggak ada hubungannya tuh sama produknya. Jadi kalau menggunakan human brain, kan selalu minta dua, Mas. Alasannya apa kamu beli BTS meal itu? Rasionalnya. Masuk akal apa enggak kan gitu. Nah sehingga otomatis jelas sekali bahwa yang dimainkan ini adalah otak mamang, subconscious mind. Nah ini tadi Mas Ipul kan memberikan beberapa catatan nih ya. Salah satu diantaranya yang ingin disampaikan yaitu timing. Nah, menurut Mas Ipul, kenapa timingnya sangat tepat? Padahal kan lagi pandemi gitu loh. Nah, ini gimana? Iya, oke. Iya. Iya, salah satu tujuan saya hadir di room Tribes-nya Pak Bi ini salah satunya adalah mengupas bagaimana sih dari perspektif inbound marketing. Nah, jadi di sini nanti kita akan bedah bagaimana sih pola successful product launch. Jadi di sini kan ada BTS Meal yang di-launching dari kolaborasi McD dengan BTS. Nah, bagaimana sih dari inbound marketing itu melihat polanya? Apakah itu bisa diduplikasi untuk UKM gitu? Pak Bi tadi meng-highlight ada hal-hal yang penting. Nah, salah satu disebutkan Pak Bi itu timing. Timing itu dalam inbound marketing itu almost everything. Karena timing itu bagian dari konteks, Pak Bi. Bisa dibilang timing itu bagian dari konteks. Inbound marketing itu adalah seni bagaimana kita mendeliver konten, mendeliver campaign pada momen yang sangat tepat, gitu. Momen yang tepat. Tapi di sini ketepatan itu tentu saja ada ketepatan dalam sudut pandang tertentu. Nah, di sini saya akan ambil dua sudut pandang aja, dua ketepatan. Yang pertama adalah tentang ketepatan dari BTS itu sendiri. Kenapa BTS yang diambil? Bukan Blackpink, bukan Twice, bukan kalau yang agak lama sedikit, bukan Super Junior atau yang lain. Ya karena sekarang BTS itu paling populer, salah satu boyband Korea yang paling populer. Dia nomor 1 di dunia sekarang. Hitsnya luar biasa meledak. Kita bikin satu perbandingan aja ya. Kalau dulu yang benar-benar jadi kiblat itu kan benar-benar artis dari US gitu ya. Kayak misalnya Maroon 5, Justin Bieber, atau mungkin Britney Spears kalau agak lamaan dikit gitu. Nah sekarang kita bandingkan dengan artis yang lagi hype di US sekarang kayak misalnya Justin Bieber gitu. Justin Bieber dia ngerilis satu single misalnya Peaches itu dalam 2 bulan itu baru 266 juta view. 2 bulan 266 juta view. Kalau kaliber artis Hollywood seperti itu, Pak.
BTS baru 2 minggu sudah 326 juta view lebih. Nggak tahu kalau sekarang udah naik lagi ya. Terakhir 326 juta view, itu view kemarin sih. Sekarang udah naik lagi. Saya belum update, belum cek lagi. Tapi yang jelas ini luar biasa. Bagaimana boyband dari Asia gitu ya, tapi bisa benar-benar menjadi trendsetter global. Sebelum ini, sebelum BTS, Blackpink yang benar-benar merajai. Jadi kayak personelnya Blackpink, kayak Rose itu benar-benar di-hire sama brand global, di-endorse brand global seperti Dior, itu berani hire artis dari Asia. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Biasanya kalau yang di hire ya artis-artis yang dari Hollywood, yang biasanya film-filmnya box office dan lain-lain. Tapi ini luar biasa. Pemilihan BTS sebagai partner kolaborasi, saya bilang ini partner kolaborasi dari McD, ini sangat tepat sekali. Dan ini bukan gambling, tapi kalau menurut saya ini bukan gambling, karena McD sudah bereksperimen sebelumnya, di tahun sebelumnya, 2020, dengan Travis Scott. Jadi Travis Scott ini sukses luar biasa, bikin, kalau sekarang yang kita bilang celebrity meal ini benar-benar trending banget. Jadi McD sendiri dia gandeng Travis Scott di tahun kemarin, kemudian Dunkin Donut dia gandeng artis TikTok paling populer di dunia, Charli D'Amelio, dia bikin satu menu khusus minuman dan itu juga sukses luar biasa. Dan Chipotle itu gandeng Miley Cyrus gitu. Semuanya sukses. Jadi intinya adalah timingnya sekarang celebrity meal itu lagi hype banget di seluruh dunia. Makanya di tahun 2021 ini McD tinggal mikir, kemarin aku gandeng Travis Scott itu sukses luar biasa. Itu padahal belum, katakanlah kalau dibilang global, nggak global banget karena kan di Indonesia sendiri kita nggak begitu ngerasain gitu. Tapi ini beda, BTS ini beda. Jadi paling tidak ada 50 negara yang di roll out sama si McD tadi gitu. Mestinya lebih besar gaungnya. Kita ambil perbandingan sendiri aja dengan Travis Scott sendiri. Si Travis ini terima bayaran 5 US dollar. Tetapi dari penjualan merchandise-nya dia terima bayaran 15 juta US dollar. Jadi total 20 juta US dollar. Sedangkan deal dengan BTS sendiri itu kurang lebih di 8,98 juta US dollar. Hampir 124 miliar kalau dirupiahkan. Saya yakin kalau Travis Scott aja bisa dari penjualan merchandise bisa 3 kali lipat. BTS ini kayaknya luar biasa, ini bisa 5 kali lipat ke atas ini. Ini good movement menurut saya, Mbak Pi. Timingnya pas banget. Jadi pemilihan siapa yang paling populer itu tepat. Yang kedua adalah celebrity meal lagi naik daun. Timingnya tepat. Itu dari sisi ketepatan, Mbak Pi. Iya. Sebetulnya kalau menurut saya BTS ini masih kalah sama Gangnam Style ya. Gangnam Style itu dalam waktu 1 minggu atau berapa minggu udah langsung miliar Mas yang nonton itu. Betul. Tapi timingnya beda. Timingnya beda, betul. Timingnya beda. Kalau waktu itu ada Gangnam Meal gitu mungkin. Iya. Ya, nggak saya buat sekarang gitu. Karena apa yang diambil itu kebetulan apa namanya personanya itu adalah ARMY, di mana ARMY itu ada di usia 15-25 lah. Yang namanya pasar itu emang 15-25. Jadi itu tepat sekali. Di mana kalau Mas Koko kemarin mengatakan ada shifting dari customer McD karena tambahnya usia. Nah, ini yang tiba-tiba mendapat sambutan. Nah, saya punya pendapat lain kalau tentang kenapa kok di Indonesia itu gila gitu ya. Kalau sudah ada masa itu langsung histeria masanya itu luar biasa. Itu cuma di Indonesia, Mas. Kalau di luar itu kayaknya nggak akan seperti itu. Karena apa? Nggak seheboh kita gitu. Dari zaman Mojopahit atau bahkan sebelumnya, budaya amok itu sudah ada di Indonesia. Amok itu bukan ngamuk ya, bukan berkelahi, bukan. Begitu ngumpul, histeris. Nah itu.
itu amok semua. Kalau kita bisa ngumpulin massa, kemudian histeris, itu kalau offline itu biasa, ya. Offline itu biasa. Contohnya nggak usah lempar batu deh. Orang batuk aja nular, Mas. Jadi kalau Anda perhatikan di stadion Gelora Bung Karno itu, kalau satu batuk, yang lain sebelahnya batuk terus muter tuh nggak berhenti. Itu offline ya, itu offline. Nah, masa yang sifatnya online, ini saya baru ngalamin sekarang. Bisa menggerakkan masa yang sifatnya online. Jadi amoknya ini amok online sebetulnya. Nah, ini yang berkaitan sama tadi para army itu. Ini menurut Mas Ipul gimana? Iya, jadi kan tadi kita bahas timing dari sudut pandang inbound. Yang kedua kita bahas alasan kenapa itu meledak banget. Nah, itu salah satu yang sempat disinggung sama Pak Abi, pemilihan buyer persona yang tepat, army. Jadi tadi Pak Abi sudah nyinggung dari sisi demografis, dari sisi usianya 15-25 ya, sebagai new kategori customer baru untuk McD. Saya akan menyoroti dari sisi loyalitas army itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Korea-Koreaan gitu ya, Mbak Bia, K-pop itu, fansnya itu luar biasa fanatik. Jadi biasanya mereka ada berkumpul di fandom gitu ya. Entah itu fan domination atau fans kingdom, itu wawalan singkatannya. Tapi yang pasti itu adalah kumpulan dari orang-orang yang benar-benar mengkult atau mengkultuskan idolanya. Dari hanya sekedar mengkultuskan, terus kemudian mereka juga evangelis, bahkan kalau tadi Bapak Abi bilang itu sudah sampai brand advocates. Nah, saya ngelihat dari sisi loyalitas dan royalitas. Loyal itu berarti kesetiaan mereka, royalitas itu berarti willingness untuk spend more. Ya. Itu Pak Abi. Jadi kalau dibandingkan fandom-fandom yang lain, jadi kita ambil 3 fandom dengan ranking paling tinggi ya, royalnya ya. Nomor 3 itu ada itu fandomnya Twice kalau nggak salah, Once. Itu spendingnya itu rata-rata dari setiap fansnya itu bisa sampai 500 US. Jadi selama mereka jadi fans gitu. Terus ada lagi yang nggak kalah jauh itu kalau nggak salah, pokoknya yang 2, peringkat 2 dan 3 itu Twice sama Blackpink. Itu juga cukup royal juga itu. Mereka spendingnya sampai $800. Dan nomor 1 yang paling loyal dan royal itu ARMY, Pak Bi. Itu mereka spendingnya itu 1.400 US. Ini kalau misalnya dari risetnya Naver ya, salah satu media di Korea gitu. Untuk apa itu? Kalau 500 US, 1.400 US itu mereka, kalau sekarang udah hampir 20 jutaan Pak Bi, itu kalau dirupiahkan. Itu buat beli merchandise. Sepertiganya buat beli merchandise. Terus habis itu buat nonton tiket konser gitu. Terus sepertiganya lagi biasanya untuk beli musiknya. Jadi kan kalau di luar negeri kan kadang beli CD gitu, ada yang physical atau mungkin beli streamingnya. Kalau di Indonesia, nah ini yang saya bilang, kadang kalau misalnya dari perspektif inbound marketing, itu tidak selalu orang membeli real produknya. Ekspektasi dari manajemennya BTS adalah kalau mereka beli merchandise original, terus kemudian beli lagu yang berlisensi, yang legal gitu. Tapi kan tidak semua ARMY memiliki kemampuan itu, Pak Bi. Ya, kadang kan kalau di inbound marketing mereka menikmati konten-kontennya BTS, tapi yang model free aja. Model free dari mana? Di YouTube banyak. Dan itu di-maintain dengan baik oleh manajemennya BTS. Jadi meskipun itu free, tapi kualitasnya luar biasa. Bahkan engagement dengan fans itu juga nggak menuntut mereka harus selalu membeli. Tetapi karena eagerness dari ARMY, para pemuja BTS itu sendiri yang memiliki kerelaan. Kadang
membeli tiket konsernya, terus membeli album-albumnya, terus ya itu tadi kayak streaming secara legal dan lain-lain gitu. Nah, yang saya bilang di sini pemilihan buyer persona yang tepat ini sangat krusial. Siapa yang paling royal gitu? Di sini udah jelas ARMY paling royal gitu. Jadi pemilihan kenapa dia memilih BTS, kenapa dia memilih ARMY, ini the right choice menurut saya. Jadi pemilihan buyer persona yang tepat. Di dalam inbound marketing, pemilihan buyer persona yang tepat ini juga luar biasa signifikan impact-nya. Ada salah satu toko roti sobek di Malang, Mbak Bi. Dia roti sobek, tapi dia pengen dikemas premium. Jadi kalau di minimarket gitu ya, di minimarket roti sobek itu harganya 12.000, 15.000, dia bandrolnya minimal 75.000, 80.000. Nah ini satu challenge tersendiri karena kadang kan dari customer kan kadang mikirnya, oh rejection-nya sangat tinggi sekali karena ketika dia ada toko roti baru dia masuk ke situ. Ternyata kok mahal sekali dia jual roti sobek. Kenapa? Karena average pemikiran orang dia ngelihatnya di minimarket gitu. Roti sobek kan harganya cuma 15.000, cuma 13.000. Kenapa di sini jualnya mahal sekali? Nah, itu salah satu kegagalan atau keberhasilan marketing itu biasanya dari kejelian pemilihan buyer persona. Kalau pemilihan buyer persona kita salah, itu cuman obral promo, obral gratisan, cuman menggembar-gembor banner dan lain-lain, maka yang datang orang yang biasa datang ke minimarket tadi, orang yang biasa beli 15.000 ketika masuk ke toko itu udah pasti rejection-nya tinggi. Kalau mereka cuman rejection, itu nggak masalah sih. Tetapi kalau dia cerita ke orang lain, kalau ada toko roti yang jualannya mahal banget, itu bisa jadi bad campaign untuk toko roti tersebut. Nah, makanya dalam inbound marketing, pemilihan buyer persona yang tepat itu kunci. Jadi benar-benar krusial. Ya kayak misalnya orang jual barang branded, barang premium, itu bagaimana cara dia mendapatkan orang ini juga harus dengan cara yang premium. Jadi dia nggak bisa pasang iklan di sembarang tempat, terus ngiklan di sembarang tempat. Nah, karena nanti yang datang, yang melihat iklannya, otomatis tidak terfilter dengan baik. Nah, ini salah satu kunci bagaimana memfilter buyer persona. Strategi McD memilih ARMY sebagai target market mereka itu luar biasa. Jadi kalau kita bilang mereka beli BTS meal seperti kata Pak Abi bukan karena needs, tapi karena memang pengen memiliki dari BTS meal tadi. Jadi nggak heran ketika bungkusnya disetrika lagi, terus kemudian dijadikan koleksi, kotak nuggetnya dipajang di kamarnya gitu. Nah, ini sudah tepat banget. Mereka spending, punya cukup duit untuk membeli itu sebagai wujud kecintaan mereka kepada BTS. Nah, itu Pak Bi, buyer persona. Ya, jadi menjadi memorabilia ya. Jadi padahal cuma bungkus. Betul. Itu yang bikin ya lucu ya. Ya tapi gimana lagi, kita irasional menurut orang yang bukan ARMY, tetapi bagi ARMY itu wujud kecintaan mereka kepada brand yang mereka puja gitu. Ya, betul. Dan sebetulnya kalau saya lihat itu tribes-nya McD itu rata-rata offline, Mas. Jadi karena udah lama sekali, dari tahun 81 tahun yang lalu, itu pembelian setiap hari, transaksi setiap hari itu ada 68 juta seluruh dunia. Nah, bayangkan tuh, mereka tuh offline semuanya. Jadi beli makanan real, pakai duit real gitu ya. Itu tribes-nya McD. Nah, sementara kalau untuk online, kayaknya mereka masih belum sekuat produk-produk Korea. Gitu. Nah, ini juga salah satu, menurut saya, salah satu cara untuk memperkuat brand McD masuk ke dalam digital. Jadi dengan menggunakan menciptakan engagement baru, yaitu engagement McD dengan ARMY itu adalah gara-gara McD kita mendekatkan
ARMY, mendekatkan BTS ke ARMY. Sampai kemudian kita bikin produk sama-sama, gitu kan ya. Jadi Iya, ini kolaborasi dari dua brand yang sudah kuat. Ya, kalau sama-sama istilah punya fans fanatik. ya namanya co-branding. Tapi yang satu ini lebih kuat di offline, yang satu lebih kuat di online. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, itu McD sadar banget bahwa dia memperkuat dominasinya di offline, di online. Sorry. Ini menurut pendapat saya. Nah, ini sekarang ya, kalau kita bicara soal launching produk apa tadi celebrity meal ya, itu kalau produk itu baru sama sekali, itu akan kesulitan buat mereka di dalam supply chain-nya, Mas. Karena seperti dijelasin Mas Aryo tadi pagi, Iya, itu yang dipostingannya Pak Bi tadi ya. iya saya repost lagi bahwa kalau Anda membeli French fries satu batang itu, Anda harus tahu ini datangnya dari mana. Itu. Kalau 68 juta transaksi setiap hari, dan itu pasti ada French fries. Karena French fries itu menu utamanya McD. Itu berapa kilo kentang, Mas, setiap hari. Nah, sekian kilo kentang itu supply-nya dari mana saja? Indonesia mungkin. Mas Aryo bilang, Indonesia tidak eligible, kentangnya tidak cukup besar untuk dijadikan French fries. Untuk French fries-nya McD. Ya, jadi masih impor. Bayangkan itu. Jadi kentang itu panennya 2 kali setahun. Kan setiap 6 bulan aja. Nah, kalau butuh 68 juta, katakanlah satu tempat itu 200 gram gitu ya. Itu Ya. berapa kilogram, Mas? 68 dibagi 5 gitu ya. Iya, dibagi 5, dibagi 200 gram. Berarti kan 12 juta kilogram per hari. Gitu. Indonesia aja 4,8 juta kilogram. Gitu. Jadi bagaimana cara nyari kentang sebanyak itu? Itu kan persiapannya seperti itu. Makanya karena kemarin kenapa ketika dikolaborasikan itu sulit, Mas. Kalau nugget itu produk lamanya McD. Kemudian ada French fries, ini produk lamanya McD juga. Cuma nugget itu nggak termasuk yang selaku French fries. French fries. Yeah. Nah, jadi ketika memasukkan French fries ke dalam BTS menu ini, itu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh McD. Apakah dia harus mengorbankan regular customer dia, mendahulukan BTS meal? Karena stok kentangnya ini berapa gudang lagi dia mesti nambah. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman bahwa memproduksi produk itu tidak segitu aja. Tanda tangan terus bikin. Itu persiapannya dari tahun lalu, udah jauh-jauh hari. Membuat logistik kentang 2 kali lipat dari biasanya, itu direncanakan dari jauh-jauh hari. Kalau enggak bisa tuh. Jadi itu salah satu yang menarik. Nah, oke. Monggo Mas dijelaskan lagi tentang sukses formula pre-launch. Nah, Iya, betul. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas timing, kenapa timing itu, kenapa McD timingnya pas gitu. Terus yang kedua kita bahas tentang pemilihan buyer persona yang tepat gitu. Yang tiga adalah pre-launch sukses. Jadi kita bilang bahwa pre-launch dari BTS Meal ini luar biasa sukses. Kenapa saya bilang luar biasa sukses? Ini nggak dadakan. Tadi sempat di komen, lupa saya yang nanya siapa gitu, tapi sempat ditanyakan, kenapa dari brand sebelah yang sebelumnya tidak seheboh ini? Gitu. Ada banyak faktor sih, padahal sama-sama BTS-nya ya. Tetapi satu items yang saya highlight adalah bedanya di pre-launch-nya.
Jadi pre-launch ya pada saat BTS Meal ini luar biasa. Eh, nggak cuman ujuk-ujuk, misalnya 2 hari yang lalu gitu, misalnya kita mau launching BTS Meal, tiba-tiba seminggu sebelumnya kita bikin promo, nggak seperti itu. Ternyata ini di prepare jauh-jauh hari, mulai dari menghembuskan rumor. Jadi rumor pertama kali akan ada kolaborasi gitu antara BTS sama McD, namanya BTS Meal dan lain-lain. Itu belum valid, seolah-olah masih isu, dan itu udah rame di kalangan ARMY. Benar-benar orang udah ARMY itu sudah terlibat untuk menghembuskan itu. Bayangkan dari jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum event, sebelum hari H, itu sudah rame duluan, Pak Bi. Kalau misalnya kita ngikuti di TikTok ataupun di Twitter, di Instagram, ya yang saya share tadi, orang sudah berpikir, ARMY sudah berhalu gitu, bagaimana nanti tampilan desain kotaknya seperti apa ya. Terus yang warnanya melayani apa? pakai sampai semua pegawainya McD pakai baju ungu semua. Jadi mereka sampai mendesainkan uniformnya pegawai McD gitu. Mereka sendiri, ARMY sendiri yang berhalu gitu. Nah, itu masih tahap 1 gitu. Jadi dimulai dengan rumor dulu. Ini persis sama kayak gayanya Apple. Apple itu kayak gitu juga gitu. Misalnya dia mau launching iPhone 12 gitu ya. Bahkan 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya mereka sudah bikin rumor itu. Kira-kira fitur apa yang akan ada di situ. Itu di forum-forum udah rame. Mereka udah pada gosipin. Nanti apa aja sih yang kenapa sih iPhone luncurin misalnya Apple meluncurin iPhone model ini, apa aja yang signifikan di sini gitu, apa aja yang dibuang. Konon katanya nggak ada charger ya, pertama kali awal-awal iPhone nggak ada charger itu kan rame juga. Itu rumornya udah jauh-jauh hari sebelum launching. Jadi this is pre-launch yang apa ya, successful pattern lah Pak Bi. Artinya bisa dikenali. Jadi pertama hembusin rumor dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi. Jadi ketika rumor sudah ada, validasi. Oh benar, memang akan ada kolaborasi BTS dengan McD. Oke, itu kapan? Gitu. Kapan? Jadi benar-benar udah diumumin. Nah ini baru digoreng nih, baru digoreng. Bagaimana preparation-nya gitu menuju launch date-nya. Jadi kalau dipilah marketing itu ngomongin product launch ya, selalu ada 3 bagian. Pertama pre-launch, atau fase di mana kita sebelum menuju hari H. Yang kedua, launch date-nya seperti apa. Yang fase ketiga adalah sustaining. Sustaining itu bagaimana mempertahankan momentum. Yang pertama ini paling krusial. Bisa dibilang ini adalah 70% nyawanya launch produk itu ada di sini. Jadi, berhasil atau tidaknya kita manasi market, mempersiapkan market, apakah mereka mengantisipasi produk tersebut atau enggak, itu yang akan menentukan. Kalau yang ditanya tadi, kenapa brand tetangga tidak seheboh McD? Karena pre-launch-nya juga nggak heboh. Tidak ada rumor, tidak ada validasi, tidak ada evangelist sekelas ARMY gitu yang rame. Karena kayak misalnya marketplace, kayak misalnya Topet gitu ya, Tokopedia, ya belum nemu sih. Maksudnya evangelis yang benar-benar eager membela brand itu belum menemukan. Tapi ARMY itu luar biasa. Jadi mereka itu benar-benar menggiring proses pre-launch ini dengan sangat sukses. Dan meskipun banyak yang menyayangkan gitu, ini launch-nya nggak rapi nih, yang launch-nya nggak rapinya karena lonjakan permintaan yang begitu besar sampai banyak counter ditutup, mereka menganggap itu nggak maksimal. Beruntung mereka berhadapan dengan ARMY gitu aja sih. Tapi saya bilang adalah yang penting sukses pre-launch-nya sukses itu aja sih. Ketika sukses pre-launch, launch date ini akan mengikuti. Apalagi mereka sudah kenal, ARMY nggak akan gampang kecewa hanya dengan misalnya gerai yang ditutup lah, gara-gara pesanan dibatalkan lah. Saya yakin itu nggak ada. Jadi yang ketiga yang memegang peranan adalah successful pre-launch, Pak Bi. Jadi itu kuncinya kenapa launching itu bisa sukses luar biasa. Kalau menurut Pak Bi sendiri, bagaimana peran pre-launch dari sudut pandang branding? Di zaman saya, pre-launch itu sulit dilakukan. Karena kalau kita lakukan pre-launch,
itu pesaing udah langsung bereaksi. Oh, iya. Itu zaman itu ya. Iya, betul. Jadi sehingga kita malah justru lakukan decrescendo. Decrescendo itu kita kasih surprise yang besar, yang kemudian pelan-pelan menurun gitu ya. Besar di depan. Makanya waktu launching itu justru kita gede-gedean. Pre-launch itu biasanya Malah senyap. iya senyap dan biasanya itu mundur aja Mas. Jadi countdown gitu. Nah countdown itu juga ada waktunya nih. Kalau waktu zaman saya pegang McD kan persaingannya langsung dengan KFC itu. Kita countdown atau kita melakukan pre-launch itu udah langsung di sana duluan Mas. Di sana duluan. Nah, Iya. oleh karena itu Iya, paham. di zaman era sekarang ini beda sekali. Justru pre-launch itu merupakan sarana untuk suksesnya launching. Di zaman dulu nggak gitu, nggak begitu. Iya. Karena Beda kekuatan, ya? bedanya begini. Dulu itu kalau kita pasang di TV itu broadcast, artinya pasang sekali yang lihat jutaan orang. Sekarang nggak bisa begitu. Sekarang kita harus menggunakan narrowcast, di mana setiap orang menyebarkan suara orang, sehingga nggak bisa langsung boom, itu nggak bisa. Nah itu kemudian dilakukan tadi, pre-launch tadi, berupa isu-isu yang di-manage. Kalau kata Mas Kris nih, kata kuncinya di isu manajemen sebetulnya. Jadi isu manajemen. Isu manajemen itu kita mengelola isu itu, bad news is a good news. Jadi ada 4 jenis emosi yang membuat orang itu langsung bereaksi. Itu adalah emosi sedih, emosi senang, emosi marah, dan emosi penasaran. Tapi dari semuanya yang paling gede adalah bad news. Bad news, betul. Nah, sehingga bagaimana kita menciptakan sesuatu yang paradoks, sehingga itu menjadi berita. Itu kalau zaman saya dulu seperti itu. Jadi agak beda memang dengan zaman sekarang. Jadi saya juga banyak belajar nih. Karena perubahannya signifikan sekali. Ya. Ini ada. Tapi itu seperti ya. Oh, ada pertanyaan ya, Pak B? Ada beberapa pertanyaan. Siap. Mas Indrawan Nugroho. Oh, Masya Allah, Gurunda. Mas Saiful, kok malam ini dandanannya mirip BTS ya? Disesuaikan dengan tema. Menara BTS mungkin menurut Coach Indrawan deh. Orang telco. Iya. Mas Indrawan hadir nih. Tadi ada Mas Kris Nurwanto. Manajemen isu termasuk menjadi faktor kunci untuk membuat brand advocate merespons, bukan sekedar meriak. Mas Kris, gimana kalau kita open mic? Nah, oh, keren pasti. Saya undang. Keren, asik. Siap apa enggak nih? Jangan-jangan pakai singlet nih Mas Kris. Halo Pak Kris. Bentar ya, saya cari dulu. Iya, ini nyambung banget ini sama behavior shifting-nya Pak Kris nih. Iya. Ayo Mas Kris, kita live bareng ya. Bertiga kita. Mudah-mudahan nggak ada gangguan signal dari Mas Kris. Kita tunggu Mas Ipul. Ya Mas Kris ini memang mempelajari khusus tentang behavior science. Jadi sangat terkait dengan perilaku dari army dan juga perilaku dari para konsumen ini. Ini kok nggak masuk-masuk nih, Mas Kris. Bentar ya, saya undang lagi. Ya, Mas Kris Nurwanto. Saya kirim request untuk join. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dengan ininya. Karena seru nih. Iya, biasanya seru nih kalau masuk. Wah, Mas Kris Nurwanto. Berarti kalau ada gangguan sinyal, butuh BTS, Pak Abi?
Base Transceiver Station. Betul. Menara BTS maksudnya. Dia nggak bisa join ya Mas. Nah, Oh, siap. Ya. ini ada Vivi, coba dia juga, Vivi ini juga, apa namanya, Army juga nih kelihatannya. Army juga. Komentar-komentarnya Banyak itu Army ternyata. komentar Army senior tadi. Mana ini? Kok nggak pada bisa masuk? Iya nih, si Vivi harusnya bisa nih. Ya, saya send request. Mudah-mudahan bisa masuk. Ya, jadi apa namanya? Kata kuncinya memang di ini ya, Mas ya, di buyer persona ya. Iya, buyer personanya udah pas banget, timingnya udah pas banget, pre-launch-nya digarap dengan apik gitu sih tiga. Eh, saya sedikit nyinggung tentang timing, Mbak Bi. Jadi timing itu kalau tadi ada sempat yang nanya ini dari Mbak Tuti Rahayu, dia nanyain apa sih itu inbound marketing gitu. Hmm. Ini boleh sekalian saya jawab ya, Pak Bi. Oh ya, mau silakan. Iya, jadi inbound marketing itu adalah salah satu paradigma marketing di mana ada shifting, ada pergeseran dari marketer centric menuju customer centric. Marketer centric itu apa? Marketer centric itu adalah strategi marketing yang memudahkan marketer tapi menyusahkan customer. Jadi kayak misalnya kita mau kirim pesan gitu ya, saya mau ngiklan ya udah ngiklan aja, nggak pakai mikir gitu. Jadi kita nggak perlu mempelajari kayak misalnya yang Pak Bi sampaikan itu namanya broadcast. Jadi saya cuman bikin message-nya, kemudian saya kirim ke sebanyak mungkin orang. Ya nanti biarkan orang yang butuh informasi itu yang akan merespon. Itu paradigma lama banget. Jadi kalau kita ngomongin marketer centric itu yang penting tugasku beres nyebarin informasi. Tetapi kalau inbound marketing itu fokusnya adalah di customer centric. Customer centric itu maksudnya apa? Kita mau kirim pesan aja mikir. Mikirnya gimana? Mikirnya apakah pesan yang saya kirimkan ini nanti dibutuhkan nggak sama dia? Relevan nggak sama dia? Apakah dia cocok nggak sebagai target market tuh? Gitu. Karena nanti kalau misalnya kita asal ngirim, apalagi sekarang kan zamannya era terkoneksi ya, kita ikut satu grup gitu ya, misalnya ikut grup Telegramnya Pak B gitu, terus habis itu kita bisa scrap semua data, kemudian kita sebenarnya bisa aja kita broadcast semua yang hadir di situ dengan pesan kita, pesan promosi kita itu bisa aja. Tetapi itu strategi yang jangan dilakukan, itu outbound marketing banget. Kenapa? Hmm. Itu annoying, karena itu nggak bikin nyaman orang gitu. Nah, harusnya seperti apa? Ya harusnya memang kita pancing dengan konten, dengan value lewat konten-konten itu. Agar apa? Agar orang yang beresonansi dengan value tersebut, merasa relevan dan butuh value tersebut, dia yang akan mendekat ke kita. Jadi konsepnya pull, sama kayak bukan push lagi. Bukan kita yang aktif push message, tapi benar-benar kita pull, seolah-olah kita mancing target market kita dengan value. Value-nya kita taruh di mana? Kita taruh di konten tadi. Jadi, ini yang membuat kenapa inbound marketing itu seolah-olah adu kreativitas bikin konten. Ya, karena memang bagus-bagusan bikin konten sih. Konten yang paling relevan, yang paling dibutuhkan oleh audiens, dialah yang akan menang. Itu sih kuncinya. Kalau zaman dulu, siapa yang budget marketingnya paling gede, yang menjangkau lebih banyak orang, yang iklannya lebih sering, dia yang menang. Kalau dulu seperti itu. Betul ya Pak Bi? Iklan Ya, sampai miliaran, bahkan sampai T gitu ya. Sampai ya, triliun juga. ya. Jadi memang zamannya berbeda. Kalau zaman saya dulu, itu klien saya nggak punya media. Jadi baik Indofood, kemudian Mayora, Telkomsel, BCA, Mandiri itu kan nggak punya media, Mas. Jadi kalau dia mau masang iklan atau bikin woro-woro, dia harus membayar kepada eh, kepada media yang punya lisensi, media resmi yang punya lisensi. Dan media itu untuk mendapatkan lisensi itu nggak murah.
Karena udara itu dibagi-bagi. Sekian hertz itu radio, sekian hertz lagi untuk TV dan seterusnya. Dan seterusnya. Sehingga klien-klien saya itu harus pasang ke media itu. Ya, karena dia punya kekuatan broadcast, jadi konsepnya broadcast. Dan harus bayar, karena bahkan ada istilahnya dalam bahasa Inggris itu, bahwa advertising is any paid form of communication. Jadi bentuk bentuk komunikasi yang berbayar. Itu adalah advertising. Sehingga Advertising. ya, nah sekarang ini masih sama, cuma bedanya bahwa sekarang itu everybody semedia. Semua orang lewat sosial media itu bisa broadcast atau bisa menyampaikan pesan. Selamat datang, Mas Kris. Selamat malam, Pak Bi. Assalamualaikum, Mas Ibu. Malam, Pak bisa join. Iya nih. Nah, tadi Mas Kris menyampaikan tentang manajemen isu. Nah, karena dalam waktu pre-launch. Nah, mau dijelaskan, Mas, biar teman-teman paham. Ya. Iya. Kemarin soalnya kebetulan baru aja IG live dengan Kosio Andreas. Kosio ini kemarin ngajak ngobrol tentang iklan sebenarnya. Tinjauan yang kemarin kita bahas salah satunya adalah mengenai pentingnya kita mengubah dari sekedar promotion menjadi conversation, karena konten sekarang kan yang namanya promosi itu adalah apa yang dipercakapkan oleh publik. Nah, tadi Mas Saiful udah mengingatkan pentingnya sukses pre-launch dengan menyiapkan jauh-jauh hari isu yang sudah dibahas oleh ARMY. Ini walaupun baru sekedar desas-desus, berita yang belum pasti, tapi ketika sudah dipercakapkan, apalagi di level ARMY yang fanatismenya luar biasa, kemudian bisa membangun keingintahuan orang-orang yang sebenarnya bukan penggemar atau fanatik dengan brand tersebut. Dan ketika itu dikelola terus-menerus, waktu yang panjang itu bisa meningkatkan meningkatkan hasrat dan keinginan untuk ikut terlibat dalam acara yang menjadi puncak dari launch itu. Jadi saya sepakat sih dengan apa yang tadi disampaikan Mas Saiful. Kayaknya manajemen isu dalam hal ini sengaja membocorkan hal-hal yang membuat penasaran orang, jadi percakapan publik. Kata kuncinya promotion itu menjadi conversation untuk bisa mengubah crowd itu menjadi brand advocate begitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Bi. Iya, saya tadi cerita juga bahwa kalau zaman saya dulu nggak berani itu membocorkan rahasia perusahaan kita aja, tanda tangan NDA gitu kan ya. NDA. Non-disclosure agreement. Karena kalau kita, jangankan itu Mas, kita rapat hari Senin, itu belum selesai rapatnya, itu notulennya udah sampai di tempat pesaing zaman dulu gitu Mas. Nah, ini kalau persaingannya seperti itu ya. Betul. Nah, tapi sekarang itu jualannya beda. Jadi kalau dulu itu dijual produknya, misalnya akan ada produk kira-kira apa ya? Oh mungkin nugget, mungkin french fries gitu. Itu tiba-tiba toko sebelah udah bikin duluan, gitu. Jadi kita kecolongan gitu, karena produk Mas. Tapi kenapa kok BTS sama McD ini berani ngebocorin? Karena dijual bukan produknya. Yang dijual itu engagement-nya dengan ARMY. Nah kalau udah engagement dengan ARMY itu nggak bisa dicontek sama toko sebelah. Nggak bisa dijiplak, ya betul. Nah ini sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa jualannya bukan jualan nugget nih, BTS meal, bukan jualan french fries ya, tapi jualannya adalah engagement
dengan Army. Nah itu, monggo ini dari behavior science, gimana nih Mas Kris? Mohon ditanggapin. Betul banget Pak Bi. Jadi kalau sudah kita ngomong engagement, maka kaitannya dengan yang tadi saya istilahkan bedanya antara reaction dengan respon. Kalau udah engagement ini kan mensyaratkan ada unsur kedekatan, apakah itu intimacy atau intensitas kedekatan secara frekuensi komunikasi sering segala macam seperti itu. Nah, pada titik ketika engagement ini sudah melibatkan emosi dan kekuatan kepercayaan terhadap brand tertentu, maka memang efeknya nggak bisa mudah ditiru oleh brand yang lain yang sekedar dompleng atau memanfaatkan momentum, tapi dengan brand yang berbeda, karena tingkat fanatisme dan tingkat kedekatan secara emosional ini akan membuat perbedaan antara reaksi dengan respon. Kemarin ketika berbincang dengan Kausio Andreas, saya juga membahas bedanya apa antara reaksi dengan respon. Kalau reaksi itu cenderung sesuatu yang memancing atau mengganggu. Kenapa aspek mengganggu ini penting kita ingatkan, karena ada, kalau istilah teman-teman periklanan lama, iklan itu identik dengan gangguan, annoying, gitu, mengganggu. Akibatnya yang muncul itu reaction, begitu. Apakah dalam bentuk rasa tidak suka, marah, ngedumel dan lain sebagainya. Nah, bedanya adalah ketika kita bisa membangun engagement, kedekatan emosional, yang di situ ada aspek percakapan antara fans, antara brand advocate dengan brand tersebut, sehingga percakapan itu bisa membuat yang muncul sebagai efeknya itu bukan reaksi, tapi respon. Karena yang ngajak ngomong ini adalah pihak-pihak yang memang terlibat satu sama lain, kenal satu sama lain, begitu. Seperti itu kira-kira, Pak Bi. Nah, ini memperkuat pendapat saya bahwa sekarang ini sudah bukan lagi zamannya produk does selling, bukan lagi produk yang jualan, bukan jualan fitur, ya. Sekarang ini jualan brand. Brand itu value. Yeah. Nah, terbukti sekarang itu Army, kalau ada BTS meal, dia peduli nggak produknya itu apa? Apakah nugget diprotes? Nggak peduli, Pak. Dia peduli bungkusnya, Pak, bukan produknya. Bungkus itu kan identitas hubungan, engagement dengan idolanya kan. Jadi ini ya teman-teman, jadi buat yang sudah follow saya, tahu banget loh, saya selalu mengatakan, zaman produk does selling sudah lewat. Sekarang ini adalah zamannya brand does selling. Karena apa? Karena yang dijual sudah value ikatan emosi. Nah ini yang kemudian ilmu behavioral science ini penting untuk kita pelajari. Follow Mas Kris. Tiap hari itu ngomong tentang perilaku manusia. Iya. Nggak boleh ketinggalan itu topik-topiknya. Iya, seperti itu. Iya. Nyinggung sama yang disampaikan sama Pak Kris tadi. Jadi salah satu pre-launch gitu, kenapa sih harus didahului dulu, ya entah itu dengan rumor atau isu, kemudian divalidasi, kemudian digiring sampai menuju ke launch date gitu. Sepertinya Pak Kris pernah nyinggung yang tentang neuroscience ya Pak Kris ya. Neuroscience. Betul. Jadi kalau di neuroscience itu kan ada juga yang namanya istilahnya gini, kayak sel otak itu nggak bisa tumbuh dari nol. Jadi benar-benar antar dendrit itu butuh waktu untuk disambung. Jadi kayak misalnya kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk bikin sebuah event, jebret langsung jadi gitu, nggak bisa. Jadi kayak
involve kayak keterlibatan antar orang gitu seperti yang Pak Kris sampaikan itu benar-benar dibangun perlahan gitu ya sampai orang yang terlibat di pembicaraan semakin banyak dan semakin banyak gitu ya. Jadi mungkin kalau Betul. seperti itu Pak Kris, saya pengen nanya untuk manajemen isu itu efektifnya apakah si inisiator yang melempar isu itu cukup melempar isu kemudian memanage atau dia perlu menempatkan orang-orangnya untuk memulai atau menggerakkan inisiator awal. Ya kayak misalnya rumor gitu, apakah kita perlu ini kasih orang kita dulu nih buat conversation biar orang kepo dengerin dulu nanti mereka terlibat atau seperti apa gitu, Pak Kris? Sebenarnya ini Pak Bi jauh lebih jago karena Pak Bi dari latar belakang periklanan jauh lebih piawai menjelaskan ini. Tapi sebelum nanti apa yang saya sampaikan mungkin bisa lebih dilengkapi secara lebih jelas nanti oleh Pak Bi. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran bahwa apa yang tadi disampaikan Mas Iful benar juga bahwa ada kalanya kita harus berpikir untuk tetap namanya juga manajemen isu ya. Harus ada aspek manajemen terkontrolnya gitu. Karena kalau kita tidak menempatkan isu itu secara terkendali, yang terjadi adalah bola liar dan itu justru bisa menjauh dari objektif yang ingin kita capai pada saat launching acara itu. Maka harus ada rambu-rambu, ada batasan-batasan, ada kontrol yang itu bisa dilakukan dengan melibatkan orang-orang kita dalam tanda kutip untuk membetulkan isu yang mulai melebar, yang tidak membangun ke arah objektif yang sedang kita pengen tuju dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang harus agak hati-hati dengan definisi viral. Beberapa kali Pak Bi dalam percakapan mengingatkan tentang bahwa viral dalam definisi yang dipahami kebanyakan orang kan one to many gitu. Jadi seakan-akan ketika influencer dengan followers yang banyak itu menyampaikan A begitu, maka followersnya yang sejumlah jutaan itu memviralkannya begitu. Dalam prakteknya seperti yang sering dijelaskan Pak Bi kan nggak begitu yang terjadi. Viral itu adalah dari yang Pak Bi sampaikan bisa diteruskan oleh 100 orang followersnya Pak Bi. Satu dari 100 followernya Pak Bi meneruskan lagi ke audiens dia begitu. Nah, efek viral itulah yang kadang-kadang sering disalahpahami oleh kita, kebanyakan dari kita, sehingga kesannya seakan-akan viral itu bola liar yang tidak terkendali. Padahal untuk tujuan suksesnya pre-launch seperti yang tadi disinggung oleh Mas Saiful, maka harus ada aspek kontrol yang membuat tujuan dari pre-launch itu bukannya justru meredup, tapi makin menghangat, dan pada titik hari hanya betul-betul meledak jadi panas. Monggo Pak Bi, saya pasti harus dilengkapi dengan jawaban Pak Bi yang lebih piawai. Praktis itu pasti punya trik ya Pak Kris ya. Dan teruji, sudah teruji. Barangkali diungkap satu-satu. Jadi begini teman-teman ya, ini saya nggak menjawab Pak Kris ini, saya menjelaskan kepada teman-teman. Apa sih isu manajemen itu ya? Jadi orang selalu menggambarkan isu itu berita jelek. Ada isu nih. Kamu diisuin gini, seolah-olah isu itu jelek. Enggak. Isu itu adalah suatu berita yang disampaikan kepada orang lain. Itu menjadi isu. Perbuatan yang Anda lakukan itu bisa menjadi isu. Menjadi bahan pembicaraan. Ya. Isu itu bahan pembicaraan. Nah, isu itu harus dikelola. Kalau tidak akan terjadi konflik. Karena isu itu selalu membelah pemirsa itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Kalau yang pro dengan perbuatan kita dan isu kita nggak perlu kita urusin. Tapi yang kontra nih mesti kita urusin. Karena kalau yang kontra itu didiemin, akan terjadi konflik. Tapi mesti diingat bahwa konflik itu baru bisa terjadi pada dua pihak yang mempunyai interaksi yang tinggi dan
ketergantungan yang tinggi. Jadi kalau ada interdependensi, ketergantungan, saling ketergantungan, dan kemudian punya interaksi, terjadilah konflik. Ya, bisa mematik jadi konflik. Oleh karena itu, suami istri adalah potensi konflik yang paling tinggi. Gitu. Karena setiap hari berinteraksi dan saling ketergantungan gitu. Jadi itu yang mesti dikelola. Jadi para suami istri ini harus bisa mengelola isu nih. Penting ini, penting Penting. harus Ternyata dicatat ini. manajemen isu itu ada di rumah tangga juga. Ya, jangan lupa bahwa kalau produk itu suami, maka pembeli itu adalah istri. Jadi oleh karena itu relationship-nya ini harus diatur, love and hate-nya nih, isunya diatur gitu. Nah, ketika konflik kita diemin, solusinya apa nih? Solusinya kalau terjadi konflik itu zero sum game atau non zero sum game. Zero sum game itu salah satu pihak dapat 0. Nah, itu pasti ribut. Terjadi konflik. Tapi kalau salah satu pihak nggak dapat 0, win-win gitu, nah konflik bisa dihindari. Jadi konflik itu bisa dihindari lewat win-win situation. Ya, kita ciptakan win-win. Tapi kalau nggak berhasil, maka akan timbul krisis. Dari isu menjadi konflik, menjadi krisis. Krisis rumah tangga lagi. Gitu. Nah, krisis rumah tangga itu, definisi aslinya, bahasa Inggrisnya itu, unstable condition, impending decisive change, moving towards betterment or the worst. Keadaan yang tidak menentu, ya, keadaan yang tidak stabil, mengandung perubahan yang mendasar untuk menjadi baik atau menjadi buruk. Itu kalau krisis itu cuma 2 juga cara keluarnya. Yang pertama, berubah kelakuan atau berubah status. Gitu. Jadi kalau suami istri itu ini sudah nyerempet-nyerempet ini Pak Bin. Ya, mau berubah kelakuan atau mau ya udah cerai aja gitu, ya kan? Tapi kalau bagaimana dengan konsumen kita? Kalau penjualnya tidak berubah kelakuan, maka si konsumen ini langsung brand hell, udah nggak usah deh gitu. Sama, prosesnya sama. Cerai. Jadi, ya, Pak Bin. cerai, ya istilahnya udah diceraiin lah. Nah, kalau kemudian didiamkan berlarut-larut, krisis ini akan menjadi chaos. Nah, chaos itu yang tadi Mas Kris bilang, bola liar. Di mana semua aturan tidak berlaku. Gitu. Nah, ini biasanya diciptakan suatu keadaan di mana bom misalnya ya, atau kebakaran, itu kan tiba-tiba marka jalan dilanggar, aturan jalan juga dilanggar, kemudian nggak ada aturan ini, siapa nih yang datang nih? Presiden duluan, nggak ada. Protokol semua dilanggar. Jadi, nah, pada saat seperti itu, dibutuhkan satu orang tampil yang mempunyai otoriti yang kuat, membuat aturan baru. Dalam keadaan yang baru itu. Nah, itu yang disebut new normal, Mas. Oh. Jadi new normal itu harus chaos dulu, Mas. Kalau nggak chaos, nggak jadi new normal. Iya. Ya seperti sekarang ya, Pak Bin. Nah, jadi ya, saya nggak ngomong gitu loh, Mas. Jadi semua ini by design, bisa didesain. Jadi ketika kita melakukan pre-launch, itu kita menyebar isu aja. Nah, isu yang paling cepat viral, nah ini yang paling penting, adalah isu yang paradoks. Isu yang menyebabkan ketidakseimbangan yang membaca. Ini saya bocorin, Mas. Jadi kalau Anda mau konten... Wah, ini ilmu penting ini. Catat. Kalau Anda mau konten Anda dibaca, maka buatlah headline yang menyebabkan ketidakseimbangan. Kontroversi ya, Pak Bi? Kontroversi atau paradoks lah, paling gampang. Paradoks. Jadi contohnya, kalau sudah duduk, lupa berdiri. Ya, ini kan membuat ketidakseimbangan. Gua harus duduk atau harus berdiri ya? Gitu. Salah satu.
TV Eropa harga Jepang. Ya, Oh. TV Eropa sama Jepang ya gitu. Jadi membuat orang itu tidak seimbang, mencari keseimbangannya dengan membeli produk kita. Kalau nggak beli nggak komplit gitu. Nah, Rasa penasarannya nggak tertutupi gitu. iya, beli salah, nggak beli salah. Nah, ini sebenarnya yang saya lakukan, udah bertahun-tahun saya lakukan, Mas. Engran sarapan kedua itu kan begitu tahu gitu ya, Engran sarapan kedua, terus dia nggak melakukan itu, ada rasa salah, Mas. Nah, Iya ya, saya lupa ya. Iya. belum komplit tadi itu yang Mas Iya. Saiful bilang. Kopiko ganti yang ngopi gitu ya. Kalau nggak ada kopi, makan kopiko. Udah nggak ada kopi, beneran nggak ada kopiko. Wah, dia tidak seimbang. Beli kopiko. Kalau Buka puasa bersama Indomie itu membuat ketidakseimbangan, Mas. Kalau buka puasa pakai Indomie, katanya harus yang manis, gitu kan ya. Tapi kalau nggak makan Indomie nanti nggak dibilang kekinian. Udah, itu kita buat. Itu bahan isu yang menarik tuh. Cuman harus di dalam kontrol, ya, dalam kontrol kita. Jadi ini saya bocorin tipis-tipis ini. Ini sebetulnya pelajaran workshop copywriting saya nih. Wah, beruntung apa-apa. ini yang dapat bocoran ini malam ini. ini yang denger langsung pengen versi lengkapnya di workshop. Iya, nih versi lengkapnya tanggal berapa saya lupa itu, awal bulan baru akan kita launching nih. Buat teman-teman Iya. yang mau melanjutkan soal isu manajemen, nah nanti ketemu di workshop saya. Workshop copywriting. Sekalian. Harus ikut berarti. Iya. Jadi Pak B, Pak Kris. Oh ya, ini saya masih kepikiran satu lagi nih. Jadi Ya, monggo. tadi kan sebelumnya Pak B kan sempat nyinggung co-branding ya, antara dua entitas dengan brand yang sangat kuat, yang sangat fanatik di antara keduanya. Jadi antara McD dengan penggemarnya sendiri, kemudian ada BTS dengan ARMY-nya gitu. Fenomena yang nampak sekarang itu BTS dan ARMY-nya lebih dominan di kejadian saat ini gitu. Kalau menurut pandangan Pak Abi gimana nih? Misal nih, ya pasti ada perjanjian antara BTS dengan McD, dia masa kerjasamanya sampai kapan? Kan kekuatannya ini kejadian di ambasador yang lain soalnya. Dia selesai dengan satu brand, kemudian melanjutkan dengan brand lain. Nah, ini kira-kira pengaruh ke brand yang diajak co-branding seperti apa ya kira-kira Pak Abi? Limbung atau enggak? Karena kan ini dominasinya ada di ARMY nih. Katakanlah ARMY selesai dengan McD gitu. Entah itu ternyata setelah lepas masa agreement-nya, dia ada tawaran yang jauh lebih menggiurkan. Katakanlah kompetitor gitu, atau brand lain gitu yang mungkin ya masih satu medan tempur yang sama. Kira-kira seperti apa Pak Abi? Kalau anak sekarang dikerjain tuh, Mas. Tapi kalau anak dulu itu nggak dikerjain, Mas. Karena kita menjunjung etika. Jadi etika ini mendahului bisnis. Kalau anak zaman dulu ya. Kalau anak sekarang saya nggak tahu. Business ethic. Saya bukan bagian dari anak sekarang. Nah, business ethic ini lucunya, Mas. Ada buku judulnya Business Ethic. Tapi halaman pertama itu sudah ada tulisan, there is no such things called business ethics. Langsung di warning dia. Iya, sudah langsung dibilang. Nggak ada yang namanya business ethic. Terus dia bilang, what exists is an ethical person doing business. Yang ada itu orang yang beretika melakukan bisnis. Itulah terjadi business ethics. Jadi bisnis itu tuh bukan bisnisnya diatur supaya beretika, bukan. Orangnya diatur beretika dulu, baru berbisnis gitu. I see. Nah, makanya saya bilang bahwa etika itu mendahului bisnis. Ya. Nah, kalau kita bicara etika, itu memang kalau di Amerika itu lebih parah, Mas. Kalau Anda mau mengendorse produk, Anda harus sudah pakai produk itu 3 tahun minimal.
berturut-turut tanpa putus, gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengendorse. Gitu. Ini kode etik itu hanya berlaku, Mas, itu kepada media resmi. Kalau media sosial ya mau ngomong saja lah, nggak ada etika juga nggak apa-apa. Gitu. Oh iya. Nah, Tapi ini memang kalau oh ya, silakan Pak Bi, belum selesai ya, tadi. dalam masalah kontrak tadi itu ada etikanya, ya, ada etikanya. Jadi kalau Anda itu kejebak, istilahnya saya kejebak, sebagai brand ambassador istilahnya ya, kejebak pada brand yang kuat, Anda nggak bisa keluar. Pindah ke tempat lain, itu image-nya tetap di bawah yang dulu. Image-nya masih tetap, asosiasinya nggak bisa putus gitu. Nggak bisa putus. Gitu. Nah ini yang apa namanya, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang mau jadi ambasador ya. Jadi nggak mudah, oh nanti kalau lo nggak ini, gue pindah lo ke sini. Oh nggak begitu. Ketika lo pindah, lo mesti bawa image yang lama lo. Jadi kalau dia pindah dari McD, katakanlah mau ke apa yang ada di Indonesia ya, Subway gitu ya, pindah ke Subway, itu nggak bisa, gitu. Nggak semudah itu. Karena apa? Karena dia akan membawa. Terus di sini disuruh ngomong sama Subway. Wah, makanya saya pindah ke Subway karena McD nggak enak. Nggak bisa. Itu kode etiknya begitu. Tapi kalau di sosial media berupa isu ya boleh-boleh aja. Itu kan di luar dari aturan. Betul. Yang ingin saya tambahkan ini, Babi. Jadi salah satu yang memperkuat campaign dari BTS Meal ini adalah masing-masing personil BTS ini punya story yang kuat dengan McD. Jadi dia cerita, waktu kecilnya itu nggak bisa dipisahin sama McD, misalnya sama orang tuanya sering dibawa ke McD. Ini kan seolah-olah benar-benar menjiwai banget gitu. Bahwa dia itu seolah-olah menjadi dreams come true ketika dia benar-benar bikin celebrity meal dengan benderanya BTS gitu, seolah-olah ini gue banget gitu. Jadi ini yang bener-bener bikin ARMY itu makin kelepek-kelepek gitu. Seolah-olah ini ya udah, ini nyatu banget antara McD dengan BTS gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika ada switching gitu ke depannya, ketika agreement-nya sudah habis dan lain-lain. Nah, ini justru membongkar asosiasi itu. Justru saya sayangkan kenapa kok masing-masing punya cerita. Karena itu udah nggak perlu, karena udah loyal gitu. Nggak perlu cerita lagi gitu. Itu pasti agensinya yang bikin itu. disuruh ngangkat gitu. Paling disuruh, kamu Taehyung gitu. Taehyung, kamu dulu pernah ke McD nggak gitu. Betul. Paling disuruh ngangkat gitu. Karena sebetulnya orang-orang Korea, baik artisnya, bintang filmnya, semuanya itu punya kebiasaan, Mas, di Korea itu, yang kita bisa lihat di film-film Korea. Film Korea manapun, drakor yang manapun, pasti ada adegan makan drumstick, makan ayam, minum bir, Mas. Iya. Pasti. Betul. Sehingga itu yang sudah tertanam di benak konsumen bahwa ini paling si Taehyung makan ayam juga sama bir, nah gitu. Justru membangkitkan itu, menimbulkan isu baru. Gitu. Jadi nggak perlu itu bahwa Taehyung dari kecil gini, nggak perlu di-create story-nya itu atau diceritakan, karena justru menimbulkan isu baru gitu. Karena betul. buat ARMY, apapun yang dimakan sama Taehyung, gue makan kok. Gitu. Mau ada ceritanya, mau enggak, ya udah nggak usah. Ya udah. Namanya fanatik buta ya Pak Bi. Iya, udah begitu. Jadi, nah itu menariknya tuh. Nih, tanpa terasa nih udah jam 8:30 nih, Mas. Kalau udah ketemu Mas Kris ini nggak bisa sebentar nih ngobrol. Ini padahal yang punya acara Pak Bi dengan Mas Saiful ini, saya ngikut-ngikut aja. Itu kan pre-launch-nya, Mas. Pre-launch-nya itu. Pre-launch-nya. Kita pre-launch-nya. Pancingannya itu, gongnya Mas Kris. Baik,
Eh, karena waktu juga, monggo silakan Mas Ipul dan Pak Kris, silakan gantian memberikan memberikan nasihat ya pada teman-teman yang mendengarkan. Apa sih inbound itu? Bagaimana memanfaatkannya? Terus kalau dengan Mas Kris, inbound itu personal behavior-nya bagaimana? Monggo silakan. Mas Ipul dulu. Oke. Oh ya, siap. Ya, jadi kalau mau wrap up dari pembahasan kita tadi ya Pak Bi ya. Jadi Iya. 3 kunci yang menjadi sukses kolaborasi antara BTS dengan McD ini, kalau tadi kita highlight satu, timingnya pas banget, timing tentang naiknya Celebrity Meals, kemudian timing tentang naiknya BTS, jadi itu udah pas banget. Terus yang kedua kita ngomongin tentang buyer persona yang tepat, pemilihan ARMY sebagai target market itu luar biasa karena dia bukan hanya loyal dan dia juga royal, spendingnya gede banget, dan yang terakhir ada preload yang sukses. Ini sebenarnya pola yang umum. Ketika kita mau melaunching sebuah produk, itu 3 pertimbangan ini tuh harus ada. Timingnya ketika kita mau launching produk itu harus benar-benar terpikirkan. Ada satu riset yang sangat menarik dari Bill Gross. Dia itu salah seorang techpreneur, American techpreneur, inovator, investor, dia seorang bisnismen handal. Dia punya satu entitas bisnis namanya Idea Labs. Jadi dia bereksperimen dengan ratusan jenis bisnis di sana. Ada 200 jenis bisnis di sana. Kemudian dia mencoba meriset dari berbagai macam startup yang di bawahnya dia, bahkan yang menjadi kompetitornya dia. Faktor penentu paling sukses, faktor penentu sukses yang paling dominan itu apa? Apakah tim, apakah funding, apakah timing? Ada 5 faktor yang dia riset karena dia muncul paling dominan, dan ternyata yang paling menentukan itu adalah timing. Timing itu membuat effort marketing kita itu sangat ringan, sangat nggak terlalu ngoyo lah. Sama kayak gini sih ibaratnya. Ketika sebelum pandemi, kita menawarkan Zoom sebagai media komunikasi, sebagai media pembelajaran, itu bisa kebayang susahnya kayak apa. Tetapi ketika pandemi masuk, timingnya pas, Zoom meledak dengan sendirinya. Nah ini yang mungkin di garis bawahi oleh Bill Gross, timing is almost everything gitu. Timing itu kalau dalam marketing itu adalah hampir segalanya. Konteks itu bisa dikatakan didominasi oleh timing. So, kalau dari 3 elemen tadi, kita masih bingung mau ngambil yang mana, fokus saja dulu di timing. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya, Pak. Ya. Moga Mas Kris. Iya, saya cuma melengkapi yang disampaikan Mas Saiful aja, terkait dengan behavioral science, yang tidak pernah lepas dari kita hidup sehari-hari adalah soal memilih dan memutuskan. Mulai bangun pagi sampai kita tidur lagi di malam hari, kita nggak jauh dari memilih dan memutuskan. Nah, ARMY seperti juga konsumen secara umum, ada pada satu kondisi dia harus memilih brand yang mana yang dia harus pilih, dan dia harus loyal kepada siapa, dan memutuskan itu dengan pertimbangan yang paling masuk akal untuk dia. Nah, behavioral science ini selalu berangkat dari 4 pertanyaan kunci. Yang 4-4-nya ini adalah cara untuk bisa memahami keputusan dari si konsumen. Semakin brand bisa memahami motif kenapa konsumen itu memilih dan kapan memilih, maka yang disampaikan oleh Mas Saiful dengan 3 faktornya tadi akan lebih gampang. 4 pertanyaan yang saya maksud adalah apa yang menjadi motivasinya, what-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah why. Kenapa yang dipilih adalah BTS? Kenapa melibatkan ARMY? Yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Saiful. Pertanyaan ketiga adalah faktor apa yang bisa mempengaruhi, dan faktor yang mempengaruhi ini terjadinya kapan?
Nah, itu yang tadi diingatkan oleh Mas Saiful dan digarisbawahi oleh Pak Bi tentang pentingnya memanage isu sehingga perjalanan dari sejak dibocorkan pertama menjadi desas-desus, katakanlah begitu ya, sampai kemudian hari H betul-betul menjadi ledakan yang tetap terkontrol. Nah, 4 pertanyaan tadi, apa yang menjadi motifnya, why, kenapa dia menjadi terdorong untuk memutuskan atau memilih sesuatu, terus how, bagaimana faktor pengaruh itu bisa mempengaruhi 3 faktor yang tadi disampaikan Mas Saiful, dan terakhir adalah when, kapan motivasi atau faktor yang mempengaruhi tadi itu bisa dimunculkan sebagai satu percikan yang mengawali ledakan yang akhirnya bisa membuat launching itu sukses. Kira-kira itu, Pak Bi. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya tutup dengan resume seperti ini, bahwa kata kuncinya itu ada pada seberapa kuat engagement antara BTS dengan ARMY. Ya, karena nggak ada gunanya McD menggunakan BTS kalau engagementnya BTS dengan ARMY-nya itu nggak kuat. Karena itu tidak akan menggerakkan. Ya. Jadi kata engagement menjadi penting sekali ya teman-teman. Saya banyak menggunakan selebriti pada waktu itu sebagai entah itu ambasador, entah itu sebagai influencer atau endorser, tapi mereka tidak memiliki engagement sekuat seperti BTS. Oleh karena itu saya sarankan pada teman-teman yang bergerak di bidang keartisan, keselepan gitu ya, itu jangan hanya puas ditepokin tangan oleh fansnya, tapi bangunlah engagement dengan fansnya. Sehingga apapun yang Anda katakan akan menggerakkan tribes Anda. Jadi bagaimana mengubah fans menjadi tribes, itu nanti saya dibilang jualan workshop lagi. itu saya bahas di workshop saya, gitu aja. Yang mana silakan cari. Karena udah ada yang nyindir, Pak. Udah jualan workshop nih, Babi. Ya, baik. Terima kasih Mas Saiful untuk waktunya dan ilmunya. Terima kasih Demikian banyak, juga, Pak Bi, Mas Saiful. Mas Kris, terima kasih banyak. Pak Bi. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.